Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini, paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-nya Allah itu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Allah yang wujud qidam dan baqa itu duduknya di mana? Alamatnya di mana? Kalau Wahabi cakap Allah itu duduknya di arsy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Itu kalau Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah menjawab qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menentukan atau menciptakan Allah. Mengapa Allah tidak perlu pada tempat? Yang namanya perlu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita sebagai makhluk perlu pada tempat, dan tempatnya harus sejuk. Kalau panas kita tak tahan. Kalau sejuk jadinya agak ngantuk, apalagi pagi-pagi. Ini namanya makhluk. Kalau ini apa namanya? Kalau Wahabi karena beriktikad Allah ada di arsy, maka menurut Wahabi orang yang tidak beriktikad Allah ada di arsy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh Wahabi karena tidak beriktikad Allah duduk di arsy. Wahabi ditanya, Wahabi, kalau Allah duduk di arsy, kita kalau perlu macam mana? Akan jauh. Oh, jangan khawatir, tiap pukul 3 pagi Allah turun ke langit pertama dunia. Nanti dapat dengar, nanti boleh dengar kamu doa apa saja. Loh, apa kalau Allah ada di arsy tak dengar kita? Mereka bingung. Bingung mereka. Lalu pukul 3 pagi turun. Itu pukul 3 ikut waktu daerah mana turunnya? Karena waktu antar negara beza. Di Terengganu pukul 3, di Jakarta masih pukul 2. Di Indonesia dibagi 3, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Itu pukul 3. Kalau waktu istiwa beda lagi. Karena tiap daerah ini beda-beda pukul 3-nya. Kalau waktu istiwa itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Kata mereka turun sesuai dengan waktu tempatan. Lalu berarti Tuhan turun terus? Ya turun terus. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Katanya duduk di arsy. Mereka bingung pula. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad Allah itu tidak butuh pada tempat, tidak perlu pada tempat. Allah maha suci dari bertempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah ditanyakan seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah itu berbeza dengan apapun perkara yang baru. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara baru, tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kebalikan dari mukhalafatu lil hawadithi, mumatsalatu lil hawadithi, serupa dengan perkara baru mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kenapa tak ada sesuatu yang serupa? Karena kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dan tak sama dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah tak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan apa yang ada di pikiran kamu, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah ini penting karena orang-orang Wahabi beda dengan kita. Orang Wahabi terus kata Wahabi kalau ditanya seperti apa Allah, mereka akan jawab Allah itu mukhalafatul hawadithi tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa ada mirip-miripnya? Kata Wahabi, Tuhan itu macam seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Besarannya kira-kira 3,5 meter. Ini kata mereka. Akidah Wahabi mirip dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya dah putih semua. Tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karena itu orang-orang bilang Tuhan Wahabi abang Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi abangnya Tuhannya Wahabi karena lebih tua. Karena Tuhannya adik-beradik, maka Wahabi dengan Yahudi ini adik-beradik kerjasama untuk merusak umat Islam. Ini akidah ya, karena Wahabi memang beda. Wahabi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tajsim, menjasmanikan Allah, menganggap zat Allah itu berupa jisim. Mereka tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak boleh sesat dan menyesatkan. Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك